Halo? 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 Ih, kok dimatiin sih? Maaf, Mbak. Kalau saya boleh menawarkan, biar saya aja yang bawa bajunya. Gak usah. Baik, Mbak. Siapa yang nyuruh pergi? Tadi kan Mbak Marsha... Nih, bawa. Halo, Syah. Halo, Bit. Lo di mana sih? Kok nggak ada mobil lo? Hari ini itu kita ada kontrak penting yang harus ditandatangan. Kontrak? Iya, sama klien scarf itu loh. Aduh, gue lupa. Lo sakit ya? Iya nih, pusing gue dari tadi malam. Ya ampun. Udah minum obat belum? Udah periksa ke dokter? Aduh, nggak usah. Cuma pusing biasa doang kok. Tapi tetap aja, kalau sakit itu harus ke dokter. Jangan disepelein. Siapa yang nyembelain sih? Gue santai aja. Aduh, Bita. Lo lagi sakit masih aja bercanda. Ya udah, lo istirahat aja. Kantor biar gue yang handle, oke? Ya, makasih ya, Syah. Sama-sama. Dah, cepet sembuh ya. Bye. Pop. Bentar ya Mbak Marsha, Poppy lagi selfie. Poppy. Mbak Marsha, Poppy nggak budek, nggak usah teriak-teriak. Poppy juga udah dengar. Kenapa Mbak? Bita sakit. Hah? Mbak Bita sakit? Sakit apa Mbak? Sakit apa Mbak? Maaf, Mbak. Mbak Bita sakit apa? Terus dirawat di mana? Kamar nomor berapa? Terus sama siapa? Mas Devi, kalau ngomong itu satu-satu. Kasian kan Mbak Marsyanya jadi bingung. Nih, liatin Poppy ya. Mbak Marsha, Mbak Bita sakit apa? Terus dirawat di mana? Di kamar mana? Terus Mbak Bita sama siapa? Ih. Ih! Mbak Marsha, kok Mbak Bita sakit, Mbak Marsha malah senang? Gue kesel, Poppy. Sama Devi. Sama lu. Katro, muka lu kenapa licak gitu? Maaf, Mas. Kalau saya boleh ngasih tahu, jadi orang itu harus kreatif. Jangan suka ikut-ikut. Maksud lu apaan? Kan yang biasa manggil Katro itu Mas Dul. Lah kalau Mas kan cuma ikut-ikut doang. Lah emang muka lo Katro. Kenapa? Nggak suka, nggak terima. Biarin aja muka saya Katro. Yang penting saya nggak suka ikut-ikut orang lain. Sekarang gini, kita bagi tugas, oke? Gue jenguk Bita, lo jaga kantor. Jadi kalau ada apa-apa, gue bisa hubungin lo. Mbak Marsha, Poppy boleh ngasih usul nggak? Apa? Gimana kalau Poppy nemenin Mbak Marsha ngejenguk Mbak Bita? Soalnya Poppy khawatir banget Mbak sama Mbak Bita. Poppy tuh belum sempat minta maaf. Poppy udah suka bikin Mbak Bita jengkel, bete. Poppy, Bita itu cuma sakit karena kecapean. Gara-gara kemarin tuh ngurus ketemuan Mbak Feb. Mbak Marsha, pokoknya Poppy nggak mau tahu. Poppy mau ikut. Terus kalau lo ikut yang jaga kantor siapa? Kan ada CS, ada resepsionis. Berarti aman. Bagus nggak ide Poppy? Enggak. Kalau gue butuh apa-apa, masa gue harus nyuruh CS sama resepsionis? Kan nggak enak. Gue lebih enak tuh nyuruh lo. Poppy ada ide, Mbak. Pak Poppy. Ya halo Mbak. Mas Devi. Kenapa Mbak? Saya udah boleh jengukin Mbak Bita yo. Enggak. Terus Mbak Poppy kenapa nelfon saya? Mas Devi, Poppy nelpon cuman mau ngasih tahu. Mas Devi hari ini jaga kantor ya.
Walah Mbak, kan kalau jaga kantor udah ada Pak Kiki. Kalau nerima telepon udah ada resepsionis. Lah kan saya orang IT Mbak. Ih, Mas Devi lupa ya? Mas Devi kan selama ini suka dapat tugas tambahan. Kok pipi gue gendutan nih? Ya ampun, Bang Dul. Usahanya keras banget ya. Keras apaan? Usahanya keras banget buat terlihat tampan. Ya ampun, gak bisa. Makasih Teh. Kamu teh kenapa sih, Dep? Tiap hari Teteh lihat sedih terus. Saya cuma kepikiran sama Mbak Bita. Emangnya Mbak Bita kenapa? Mbak Bita sakit Teh. Saya khawatir. Soalnya dia di rumah sendirian. Kalau kamu khawatir, berarti kamu sayang ya sama Mbak Bita ya? Sayang beneran ya? Hah? Enggak. Bohong. Beneran Teh, enggak. Kalau kata orang dulu, kalau orang bohong itu hidungnya gede. Hah? Hidung saya dari dulu sampai sekarang emang udah gede Teh. Pagi. Boleh ketemu Yayang Bita nggak? Gue mau ngasih oleh-oleh. Mbak Bitanya nggak ada. Ah, masa nggak ada? Orang mau ngasih oleh-oleh nih. Halo. Dia nelfon. Oh, maaf ya Ibu, untuk sekarang kantor kami memang belum buka. Silahkan tunggu 30 menit lagi Gue ya Bu. dicekin. Nanti customer service kami bakal Kacangin nih. Terima kasih, selamat pagi. Kamu masih mikirin Mbak Bita ya? Masih pengen nengokin Mbak Bita? Kamu emangnya nggak takut dimarahin sama Mbak Marsha? Ya udah kamu nggak usah sedih. Nanti Teteh bantuin cari cara supaya kamu bisa nengokin Mbak Bita. Sebelumnya terima kasih banyak ya Teh. Saya jadi nggak enak repotin Teteh terus. Dul, biasa aja dong jalannya. Berisik. Dul, orang yang mengawali hari jalan cemberut, masa depannya itu suram. Itu kata lo? Kata di mami gua. Joy, si Dul kenapa ya? Tahu. Mabuk laut kali. Mabuk laut? Untung nggak mabuk kopi ya. Kalau nggak melotot kayak mati kita kemarin ya. Gini. Ya, gini ya. Mas Devi kemana aja sih? Kata Mbak Marsha, Mas Devi harus standby di kantor. Mas Devi? Mas Devi? Mas Devi? Astagfirullahaladzim. Aduh. Dev, ada aja kamu ini. Mbak Bita itu bukan level kamu. Kamu harus sadar diri. Mas Devi? Bantuin bungkusin barang yuk. Maaf, Mbak. Itu bukan tugasnya saya. Nanti bilangin Mbak Marsha loh. Udah.
lo harus tahu ya, tugas kita hari ini banyak banget. Nih, kita harus ngerjain market ini. Karena kalian udah nungguin. Berarti lo begadang dong, Joy? Kok gue sih? Ya kita bertiga lah. Enak aja. Ya, jadi gue dibawa-bawa. Ini kan tanggung jawab lo berdua. Profesional dong. Gimana sih? Lo lupa ya? Kita ngerjain market yang telat ini. Gara-gara ngerjain tugas lo. Orang lo kemarin cuti, ya kan? Udah tenang semuanya, jangan pada berantem. Kalau kita berantem, masalah kita nggak bakal kelar. Bener tuh kata-kata Kevin. Tuh kata lo ya? Ini baru kata mami gue. Teh, kopi hitam atuh ya. Iya, bentar ya. Mas Dul, udah tahu informasi terbaru belum? Informasi apaan? Yang ada saya lagi bete, Teh. Bita nggak masuk kantor. Semangat saya hilang. Justru itu yang Teteh mau kasih tahu soal Mbak Bita. Emang kenapa Bita nggak masuk kantor? Mbak Bita teh lagi sakit, makanya dia nggak masuk kantor. Masya Allah. Ya yang Bita sakit. Ya ampun, sakit apaan, Teh? Teteh nggak tahu Mbak Bita sakit apaan. Yang pasti Mbak Bita sakit aja. Gue nggak bisa berdiam diri. Gue harus jadi pahlawan. Gue harus jenguk Bita. Ngomong-ngomong, alamatnya Bita di mana, Teh? Nggak tahu. Kok Teteh bisa nggak tahu? Kan Teteh pusat informasi. Ih, Teteh mah di sini tukang bikin kopi. Saya mah nggak butuh kopi. Saya butuh informasi. Mas Dul, ini kopinya gimana? Udah, Teteh minumin diri dah. Ya ampun, Bit. Ini panas banget. Ke dokter yuk. Aduh, enggak Asya. Lagian juga cuma pusing biasa doang, terus juga sembuh. Kantor gimana? Udah, nggak usah pikirin kantor. Kan udah gue bilang, semuanya gue yang handle. Lo istirahat aja ya. Iya, seharian juga ntar besok sembuh. Mbak Bita pusing-pusing ya? Dari semalam kepala saya berat banget. Ayo Mbak, tengkurap. Mau lo apain? Popi mau kerokin Mbak Bita. Pop, yang bener aja. Masa Bita lo kerokin? Popi, saya tuh nggak bisa dikerok. Udah Mbak, nggak apa-apa. Belang dikit asal sembuh. Semalam Popi juga nggak enak badan. Pusing-pusing, kembung-kembung. Terus Popi kerok sendiri deh. Sembuh. Nih, lihat nih Mbak. Tuh. Gue denger-denger, Bita sakit ya? Iya, emang kenapa? Pantesan, dari kemarin tuh perasaan gue nggak enak. Kayak ada salah satu tulang rusuk gue yang hilang. Ngomong-ngomong, Bita sakit apaan? Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Ya udah, kalau gitu gue minta alamat rumahnya deh. Nggak boleh. Harus kelar nih, Pin. Iya. Ntar klien ngomel-ngomel lagi. Tengah kali. Dul, mondar-mandir aja sih. Ganggu konsentrasi nih. Si Bita sakit, gue mau jenguk. Oh, boleh aja, Dul. Jenguk yang orang sakit itu malah bagus. Sekalian memberikan semangat kepada yang sakit, ya kan? Nah, cuma permasalahannya kita harus kelarin market ini. Ini sebelah sini, Pin. Iya. Halo, Ma? Hah? Paman sakit? Hah? Dirawat di rumah sakit? Ya ampun. Iya, Ma. Nanti dulu kesana ya. Aduh, paman sakit lagi. Joy, paman gue sakit. Kayaknya gue harus jenguk deh nih. Emang lu punya paman? Hah? Paman lu siapa namanya? Ada namanya Paman Sam.
Lu nggak kenal deh. Gue aja baru kenal. Dul, gue udah tahu akal bulus lu. Lu cuma nggak mau bantuin kita berdua kan? Mau. Gak bisa. Intinya, lu harus di sini bantuin kita kelarin market ini. Makasih ya. Pak Kiki, ikut Nita ke kantor cewekholik.com yuk. Ngapain? Pasti mintain beli baju ya? Enggak, udah bukan. Yuk ikut aja yuk. Ayo, nanti Nita jelasin. Yuk. Neng. Ya Allah, berikan kesembuhan sama paman saya dan umur yang panjang. Amin. Elah, Dul. Aduh, kita itu temenan udah lama, Dul. Jadi gue tuh paham, kali ini lu lagi bohong, ya kan? Tau dari mana lo? Ya, buktinya tuh, mata lo ngedipes ring, kayak orang cacingan. Mana? Enggak. Aduh, tangan saya pegal, bau saya juga. Ini sih bukan apa-apa Mas Devi. Kemarin-kemarin tuh kita suruh bungkusin 50 paket dalam sehari. Hah? Nah, lu jadi bengong begitu. Baru lihat gua aja udah terkesima romannya. Walah, Pak. Orang tua kok geeran. Teh Nita ada apa kesini? Oh, saya belum bayar ya, Teh. Enggak, bukan. Teteh kesini teh mau bantuin kamu. Oh, mau bantuin? Yaudah. Teh, masih banyak, Teh. Kebetulan saya udah pegel banget ini. Sini. Ih, bukan. Teteh bukan mau bantuin bungkusin. Teteh mau bantuin kamu supaya kamu teh bisa pergi nengok Mbak Bita. Hah? Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih banyak, tuh. Bau terasi ya? Enggak. Bau bawang. Tapi kalau pas gue jenguk Bita, Ade, Popi sama Marsha, gimana ya? Marsha? Kok gue jadi kangen dadakan sama Marsha ya? Gue jadi kangen Popi. Marsha. Jadi gimana ya? Gue gak boleh kayak gini. Kata mami gue, cowok itu ini pegang janjinya. Kalau masalah deadline yang kita buat aja kayak gini, nggak bisa kita tepatin. Gimana kita disebut laki-laki? Asal lo tahu, gue lagi mencoba jadi laki-laki dengan menepati janji gue terhadap diri gue sendiri, yaitu dengan jenguk Bita. Intinya, tetap aja kagak bisa. Pesawat terbang siap meluncur. Lewati Bali, lewati Jakarta. Terus ke Jepang. Saya bukan anak kecil, Pop. Mbak Bita. Popi juga biasanya nyuapin keponakan Popi, makanya malah lahap. Lagi. Halo? Iya, Miss Sherin. Jam 2. Di Cafe Lovely ya? Oke, thank you. Bye. Bita, sorry ya gue pergi dulu. Kemana? Mau ketemu klien Scarf. Ya udah, hati-hati ya. Pop, jagain Bita ya. Jangan kemana-mana, oke? Iya, Popi di sini aja kok, Mbak Marsha. Bye. Hati-hati ya. Kapal mau diisi bensin, Om. Popi. Ya udah kalau gitu Popi aja yang isi bensin, Om.
Mau kemana lo? Mau ke toilet, mau pipis. Kenapa sih? Posesif amat. Ya udah, Pin. Temenin si Dul. Kok jadi gue yang nemenin Dul pipis? Ogah? Lo cukup awasin dia dari jauh. Karena ini orang bisa aja kabur tiba-tiba. Ya kan? Ya kan? Gue kayak tahanan aja, pakai diawasin. Udah, gue nggak jadi ke toilet. Pin, lo harus tetap konsen ngawasin si Dul. Karena dia itu punya akal yang licik. Tiba-tiba dia bisa mengelabui kita. Dan satu lagi, kalau gue kasih kode, lo harus paham. Duh, lampunya gelap banget, mata gue sakit. Lu mau ngapain? Apaan? Di sini gelap, mata gue sakit. Nih, di sini enak nih, ada lampu, enak baca nih. Budi Amawati beli gundu. Pin, lo harus peka kalau gue kasih kode. Oke. Apaan sih? Aduh, nggak peka banget sih. Kan itu kode dari gue. Tandanya si Dul udah kabur. Nggak peka banget sih. Lu kejar sekarang. Sekarang, Joy? Nggak, besok. Si Dul kabur. Si Kevin juga. Terus yang ngerjain gue doang dong. Pasti Mbak Marsha. Lupa pasti sama kunci mobilnya. Bentar ya, Mbak. Mas Devi? Kemana sih nih anak? Cepet banget yang ngilangnya. Pasti di lobi dia. Coba gue cari ya. Mas Devi ngapain di sini? Terus kantor siapa yang jaga? Maaf, Mbak. Saya janji. Saya cuma sebentar doang. Saya pengen jengukin Pak Bita. Iya, kantor siapa yang jaga? Ya kan ada Pak Kiki, Mbak. Ya nggak bisa gitu dong. Itu namanya Mas Devi lari dari tanggung jawab. Terus kalau ada apa-apa gimana? Malam, Mbak. Saya cuma sebentar doang kok. Saya khawatir sama Mbak Bita. Saya boleh ke dalam, Dad? Enggak. Mbak Bita? Ini sih, Mbak. Mas Devi! Mbak Bita? Mbak Bita sakit apa? Saya bawa ke rumah sakit ya. Aduh, nggak apa-apa kok saya. Popi, mendingan kamu balik ke kantor deh. Loh, kok jadi Papi yang diusir bukannya Mas Devi? Saya bukannya ngusir kamu. Tapi kalau misalnya kamu di sini yang jaga kantor siapa? Masa Pak Kiki sih? Mbak Popi. Mbak Popi itu mending balik ke kantor. Nah, Mbak Bita biar saya ngurus. Waktu ibu saya di kampung sakit, saya jagain, saya nyuapin, saya juga anterin dia ke kamar kecil. Hah? Ada Mas nyaris ganteng di sini. Tumben ngapain? Ngomong-ngomong, lo mau duit gak? Mau banget. Anak bayi juga tahu kalau misalkan Ati doyan banget sama duit. Gini, gue punya kerjaan buat lo. Lo ke kantornya cewekholik.com, lo ke resepsionis, lo tanyain di mana alamat rumahnya si Bita. Kalau itu kenapa harus Ati yang nanya? Kenapa nggak Mas Dul sendiri yang nanya? Ati, selain nggak mungkin, si Bitanya juga lagi sakit. Nah makanya gue mau jenguk dia. Hah? Mbak Bita sakit? Sakit apa? Diinfus? Dirawat nggak? Terus gimana keadaannya?
Ih, lu doain dia macam-macam. Aduh, gimana sih? Nih, tuh. Sono cepet, tanyain. Cakep. Tunggu deh. Kenapa? Minta bonus? Kerja aja belum, minta tambahan. Gimana sih, Ti? Disuruh. Iya. Oke, serahkan semua pada Ati. Akan Ati laksanakan. Bonus jangan lupa. Yeah. Janji? Yeah. Alright. Gini, aduh, gue gelindingin nih lama-lama. Maaf, Mbak, kalau saya boleh nanya. Babita itu sakit apa ya? Oh, cuma kecapean doang kok. Makasih ya udah khawatir. Iya, Mbak. Babita mau ngapain? Mau ambil minum. Udah, Mbak. Biar saya aja ngambilin. Apa saya aja bisa kok. Udah, Mbak hati-hati. Nih. Walah. Hati-hati, Mbak. Mbak. Aduh. Ini, Mbak. Nih, sini, Mbak. Biar saya taruh. Kamu kenapa, Dev? Tidak, Mbak. Tidak apa-apa. Cuma ini mangkoknya goyang-goyang sendiri. Ada Mas Kevin. Mau makan ya? Enggak, Teh. Saya nyari Sidul. Cari Mas dulu kok kesini? Ya kali aja dia di sini, Teh. Tadi sih emang ada kesini. Terus kok nggak ada sekarang? Ya kan Teteh bilang tadi. Tadinya berapa menit yang lalu? Kira-kira 60 menitan yang lalu deh. Enggak. Sejaman. 1 jam yang lalu. Itu sudah lama, Teh. Yang penting kan emang tadi ada di sini dia. Teteh, kata mami saya. Kenapa? Kata maminya situ kalau 60 menit itu sama dengan 1 jam gitu. Itu bukan kata emaknya situ aja. Kata emaknya Teteh juga begitu. Kata emak-emaknya Teteh juga begitu. Emak-emaknya Teteh juga bilang begitu. Teteh, emaknya banyak banget. Aduh, nih. Mas! Nih dia di bengkong. Nih! Api! Gak bisa. Kan janjinya mau ngasih Ati bonus. Kan gue udah kasih tuh 50.000. Oh. Kalau enggak? Jangan. Wih. Wah, ini namanya pemerasan nih. Bonusnya dulu. Nih, mana kertasnya? Cakep nih. Iya. Makasih, Teh. Iya, sama-sama. Dapat bonus. Cakep. Tunggu. Kok cuma goceng? Jadi nggak sih nyuapin saya? Ini lagi usaha. Gak usah deh. Sini saya aja. Mbak. Aduh. Aduh, apa sih? Rusak baju gue nih. Mas Dutu udah ngebohongin Ati tau nggak? Itu uang kecil gue yang terakhir. Buat lo semua tuh ambil. Ati nggak terima. Balikin kertasnya atau tambahin uangnya ke Ati. Sini. Pinjem duit lo dulu, ntar gue ganti ya. Pelit amat. Sini kertasnya. Teo dulu. Kok kertasnya sobek? Maaf ya Mas Dur. Hati. Waduh, enak-enakan ngopi di sini ya. Emang kenapa kalau gua ngopi? Ya nggak apa-apa sih ngopi. Tapi kan harusnya lo bantuin gue nyari Sidul.
Gue tadi udah nyari, Joy. Tapi nggak ketemu. Sekarang gantian ya, lo yang nyari. Kok gue sih? Ya lu lah gantian. Lu inget nggak? Terakhir kali nyari Sidul di mana? Terakhir, di tangga. Hah, coba lu cari di bawah tangga. Barangkali ketemu. Oh iya, gue cari ya. Buruan, Pin. Iya. Rezeki, kopi gratis. Aduh, kopi gue jangan dihabisin ya. Gimana? Semuanya aman kan? Gak ada gue sama Popi? Aman, Mbak. Devi mana? Nggak ada, Mbak. Hah? Gak ada? Dev? Devi di mana lo? Selamat siang, Mbak Marsha. Pak Kiki kok di sini? Ada yang bisa jelasin nggak? Ini ada apa ya? Maaf, Mbak Marsha. Tadi saya ngasih alamat Mbak Bita ke Mas Devi. Soalnya Mas Devi mau jengukin Mbak Bita. Tadi saya udah coba larang, Mbak. Cuman kata Devi dia mau nengokin Mbak Bita sebentar aja. Pak Kiki juga udah bilang sama saya dia mau jagain kantor. Iya bener. Dari tadi saya yang jaga kantor ini, Mbak. Dari tadi? Iya. Kalau Pak Kiki di sini yang di bawah siapa? Ya kosong. Hah? Iya. Nah, kalau gitu saya ke bawah dulu ya. Permisi ah. Ih! Sudah wangi, sudah bersih. Idih, ada Mas gantengnya Ati di mari. Ada apaan nih? Oh, Ati tahu. Nyariin Ati juga ya? Gue nyari. Tul, lo lihat nggak? Mas tuh ada tapi lagi pergi. Pergi kemana dia? Pergi ke rumahnya Mbak Bita, soalnya kan Mbak Bita lagi sakit. Oh, jadi Bita beneran sakit? Sakit apa dia? Mau tahu ya, sakit apa ya? Iya. Duit dulu. Matre lu ya? Oh, nggak mau ngasih Ati duit? Ya udah kalau gitu, Mas Kevin nggak bakal tahu Mbak Bita sakit apa. Matre banget sih bener-bener ya. Bodoh amat dirinya. Halo, Syah. Bita, Devi di situ? Iya, dia datang sebentar jungkin gue. Kok lo nggak omelin sih? Devi itu udah ninggalin kerjaannya, ninggalin kantor. Marsha, dia kesini sebentar doang. Lagian juga di kantor nggak ada klien kan? Kenapa sih? Lo belain dia terus? Yaudah, cepetan suruh Devi kesini juga. Sekarang. Iya. Maaf, Mbak. Itu Mbak Bita yang telepon ya? Marsha. Iya, maksud saya Mbak Marsha nyariin saya. Iya. Ya udah, Mbak. Kalau gitu saya balik ke kantor dulu. Ya udah, saya nggak apa-apa kok. Kamu balik aja ke kantor. Nanti Marsha marah loh. Iya, Mbak. Tapi Mbak Bita jangan lupa makan yo. Iya. Istirahat. Iya. Minum obat. Ya udah itu aja. Permisi, Mbak. Hati-hati ya. Iya. Sidul kabur lagi, Joy. Kabur? Kabur kemana, Pin? Nengokin Bita kayaknya. Ah! Tuh anak emang parah ya. Masa bela-bela ketemu sama si Bita, sedangkan kerjaan ditinggalin. Wah, parah tuh. Kok lu marahin gua sih? Siapa yang marahin lo, Pin? Kan gua marahin Sidul. Itu mata lo melototnya ke gua. Yaelah, berhubung cuma lo di depan gue, masa gue marahnya harus... Mikir dong! Kamu marahin Teteh? Enggak, Teh. Saya marahin Sidul. Kok mukanya kesini? Terus saya harus marah kemana dong? Lu mikir dong sekali-kali. Hah? Udah tua lu. Kalau bukan lo jenguk Bita, lo udah gue pecat.
Maaf, Mbak, kalau saya boleh... Ingat ya, lo di sini itu karena kebaikannya Bita. Kalau gue enak liat muka lo. Iya, Mbak. Saya minta maaf. Maaf, lo nggak akan ngurangin kekesalan gue. Untung ya, ini kantor tuh nggak kenapa-napa. Coba kalau ada customer yang datang, masa Pak Kiki yang ngadepin? Hai semuanya, selamat sore. Loh, kok ada Mas Devi? Pop, diem deh. Gue lagi marahin Devi. Mbak Marsha, Poppy tuh mau cerita. Tadi Poppy dari mall, terus lagi sale, terus Poppy shopping. Mau tau nggak Poppy? Diem. Oke Mbak Marsha, silakan lanjutkan marahnya. Mas Devi. Ciao, Denu. Mas. Ada apa, Bang? Sorry, Mas. Mau nanya alamat. Tahu alamat nih nggak, Mas? Coba lihat alamatnya, Bang. Bang, ini nama apartemennya apa, Bang? Hah? Men, Tower 3, nomor 702. Nama apartemennya apaan, Mas? Abang aja bingung, apalagi saya. Hah, dasar. Api! Walah Gusti. Aku salah apa yo? Padahal kan niatku baik. Cuma mau jemput Mbak Gita. Malah dimarahin dari A, B, C, sampai Z. Bita. Iya halo Mbak. Mbak Bita udah sembuh. Udah enakan sih. Makasih ya tadi kamu dijenguk saya. Gimana di kantor? Dimarahin ya sama Marsha? Nggak apa-apa Mbak. Semua itu emang kesalahan saya. Saya itu orang yang teledor, nggak bertanggung jawab. Padahal kan Mbak Marsha udah ngasih tanggung jawab buat saya. Ya udah. Besok saya udah masuk kantor kok. Makasih ya jeruknya. Pasti saya makan. Iya Mbak, sama-sama. Semoga Mbak suka yo. Oke. Alhamdulillah. Asem banget. Gavin, op. Udah awas tangan lo. Akhirnya ya, kelar juga nih Meket. Dan kita ngerjain ini cuma berdua, tanpa Sidul. Masih diomongin Sidul mah. Tenang lagi, gue masih hati nih. Dikasih alamat palsu. Mana duit gue melayang lagi. Dah, yuk beres-beres yuk. Jangan ngambek dong berdua. Gue minta maaf deh. Maafin gue, baru sekali ini gue nggak bantu lu bikin market. Gue minta maaf deh. Ya, enjoy. Lu kemana sih? Nggak sengaja. Kata om gue, kalau market dijatin orang dan rusak, terusannya apa? Dimaafin kan? Kita gebukin!